Baik, saya akan menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan digital talks untuk advokasi. Baik, eh, yang dimana yang kita ketahui itu pada era digital saat ini, advokasi di bidang agribisnis tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara langsung. Berbagai digital tools juga dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data, menyampaikan informasi, membangun opini publik hingga memengaruhi kebijakan pemerintah. Penggunaan teknologi digital membuat proses advokasi menjadi lebih cepat, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Eh, Selanjutnya itu ada Google Trends. Tentu Google Trends merupakan layanan dari Google yang digunakan untuk melihat tren pencarian suatu topik di internet. Dalam agribisnis, Google Trends ini dapat membantu mengetahui isu yang sedang banyak dibicarakan masyarakat, misalnya kenaikan harga beras, kelangkaan pupuk, atau serangan hama pada tanaman. Dengan mengetahui tren tersebut, organisasi petani atau pemerintah dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye atau memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya ketika pencarian tentang harga cabai naik meningkat drastis, maka pemerintah dapat segera menjelaskan penyebab kenaikan harga langka yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Contohnya, kata kuncinya itu harga gabah turun, terjadi peningkatan atau pencarian, dan organisasi petani menggunakan data tersebut untuk menunjukkan bahwa masalah harga memang menjadi perhatian masyarakat sehingga perlu segera ditangani. Selanjutnya itu ada X atau Twitter Analytics, yang dimana X Twitter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui performa suatu unggahan di media sosial. Melalui fitur ini, kita dapat mengetahui jumlah tayangan atau impression, jumlah orang yang berinteraksi, jumlah retweet, serta karakteristik audiens. Data tersebut berguna untuk mengevaluasi apakah kampanye advokasi berhasil menjangkau masyarakat, apakah membagikan informasi tersebut berarti pesan yang disampaikan cukup efektif. Contohnya, sebuah organisasi petani membuat tagar "Selamatkan Petani" setelah 1 minggu, menunjukkan bahwa tagar tersebut telah dilihat oleh ratusan ribu pengguna. Data ini dapat menjadi bukti bahwa isu tersebut mendapat perhatian publik sehingga pemerintah perlu memberikan respon. Selanjutnya itu ada Canva, yang dimana itu Canva itu merupakan aplikasi desain grafis yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, presentasi maupun PPT maupun media sosial. Dalam advokasi agribisnis, data yang rumit akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk gambar atau infografis. Contohnya daripada menuliskan angka produksi padi dalam bentuk tabel panjang, data yang digunakan dapat dibuat menjadi grafik atau infografis menggunakan Canva sehingga masyarakat dapat memahami informasi hanya dalam beberapa detik. Selanjutnya itu ada Capcut. Capcut ini merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek. Contohnya, video pendek lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan tulisan yang panjang. Oleh karena itu, banyak organisasi memanfaatkan Capcut untuk membuat video edukasi mengenai kondisi petani atau masalah pertanian. Selanjutnya itu ada petisi online, yang dimana petisi online ini digunakan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan atau kebijakan. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Studi kasus
dari advokasi harga gabah misalnya itu pada musim panen harga gabah turun dari 6.500 menjadi 5.000 per kilogram. Akibatnya itu pendapatan petani menurun dan biaya produksi tidak dapat tertutupi. Dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa advokasi berbasis data merupakan cara yang paling efektif dan dalam memperjuangkan kepentingan sektor pertanian atau sektor agribisnis. Data ini memberikan bukti yang objektif mengenai masalah yang dihadapi petani, sedangkan digital toast membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membuat kebijakan secara lebih luas dan menarik. Pesan utama untuk advokasi yang berhasil bukan hanya bergantung pada seberapa keras suara yang disampaikan, tetapi pada kekuatan data yang digunakan sebagai bukti, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan secara efektif.